Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa ya pada pagi hari ini dalam mata pelajaran SBK kelas 7 ya. Mata pelajaran SBK. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari dapat diberikan kemudahan dalam belajar ya. Berdoa, dipersilakan. Baik, selesai. Oke, sebelum saya masuk ke materi, di sini saya ingin memberikan sedikit motivasi agar kita bersemangat gitu ya dalam menempuh pendidikan. Di sini ada pernyataan dari Albert Einstein, ya, seorang ilmuwan, menyatakan tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Manusia yang kreatif memiliki daya cipta dan penemu. Jadi kalian, anak-anakku, ada generasi penerus, harus kreatif ya, harus mempunyai daya kreatif, imajinatif ya, harus bisa menemukan, menjadi seorang penemu ya, daya cipta. Untuk menuju itu semua kita yang jelas pertama harus bersemangat, harus semangat dalam belajar dalam kondisi apapun. Dalam kondisi pandemi seperti ini, meskipun belajar melalui daring, tetap semangat ya. Oke, kita lanjut. Ya, pada pertemuan kali ini, materi hari ini adalah menyanyi dengan satu suara ya, menyanyi dengan satu suara. Kalau di paduan suara biasanya ada suara 1, suara 2, suara 3, ada beberapa suara ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang menyanyi dengan satu suara. Oke, kita lanjut. Nah, menyanyi secara unisono ya, unisono ini. Unisono itu menyanyi yang seperti apa? Jadi menyanyi unisono ini tidak dapat dilakukan oleh seorang ya, tidak bisa dilakukan seorang saja, harus beberapa orang tetapi dengan nada yang sama, nada awal, nada aslinya gitu ya. Unisono. Nah, dalam materi ini kita nanti akan membahas teknik pernapasan ya, dalam menyanyi secara unisono. Juga ada teknik vokal. Di teknik pernapasan itu ada 3 macam pernapasan. Nanti kita akan bahas pernapasan diafragma, pernapasan dada, dan pernapasan perut. Perut ini ya. Kemudian untuk teknik vokal ada pacing, kemudian intonasi, artikulasi ya, apa saja itu ya, nanti kita akan bahas. Tetap semangat. Oke. Yang pertama, bernyanyi secara unisono. Nah, ini. Apa itu bernyanyi secara unisono? Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Jadi, meskipun dilakukan oleh beberapa orang ya, tapi tetap nadanya tetap sama, satu suara. Jadi, dalam menyanyi unisono ini harus kompak, harus saling peduli antara penyanyi satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada partitur lagu bernyanyi unisono, hanya melodi pokoknya saja. Jadi dalam menyanyikan lagu menyanyi secara unisono ini, partiturnya itu hanya melodi pokok. Partitur itu seperti apa? Seperti ini partitur itu ya. Ini contoh partitur. Nah, ini lagu Abuse contohnya. Abuse dari Papua ya. Abuse kokondau, nah, dan seterusnya. Oke. Nah, ini bernyanyi secara unisono.
Oke, selanjutnya teknik vokal dan organ suara manusia. Ini teknik vokalnya. Jadi dalam bernyanyi itu ada tekniknya, tidak hanya sekedar bernyanyi teriak-teriak gitu, bukan ya, tapi ada tekniknya. Kalau di teman-teman seni itu ada, kalau latihan itu ada olah vokal. Kalau seni itu kan ada, kalau misalnya di teater itu ada olah vokal, olah rasa, olah panggung. Nah, itu semua dilatih sebagai latihan dasar. Ini kita di bernyanyi ada teknik vokal. Nah, apa saja itu? Yang pertama ada artikulasi. Artikulasi itu apa? Artikulasi itu pengucapan kata yang baik dan jelas. Jadi a, i, u, e, o itu harus jelas. Lihat gitu. A, I, U, E, O. Itu harus jelas. Kemudian phrasing itu aturan penanggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi jeda ambil nafas itu harus benar. Jadi pendengar itu bisa menangkap pesan dari lagu yang kita nyanyikan itu nanti bisa jelas. Kalau kita ambil nafasnya keliru nanti maknanya bisa keliru. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi kalau notnya itu tinggi, solmisasinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu harus tepat ya. Solmisasinya, tinggi rendahnya suatu nada. Nadanya tinggi, vokalnya juga harus tinggi. Oke. Selanjutnya ada teknik pernapasan. Nah, ini penting untuk seorang seniman ya. Misalnya penyanyi di teater juga digunakan ini teknik pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada. Ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Ini kurang bagus biasanya. Kenapa? Karena ini kita di akhir biasanya nanti di akhir lagu itu nggak kuat kalau pakai pernapasan dada. Kemudian yang kedua ada pernapasan perut. Nah, ini pernapasan perut. Jadi dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Ini sebenarnya bagus tapi juga kurang bagus karena apa? Ya memang kalau di pernapasan perut ini suara yang dihasilkan itu lebih keras gitu. Lebih keras. Tapi nanti udara yang keluar tidak terkontrol. Yang terakhir ini yang bagus ini, pernapasan diafragma. Jadi pernapasan ini paling cocok untuk bernyanyi karena dapat mengambil napas sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Nah, ini jadi kita bisa sampai selesai pertunjukan itu kita kuat kalau pakai pernapasan diafragma. Jadi dalam bernyanyi pun pernapasan itu juga diperhatikan. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan memutarkan contoh video bernyanyi unisono ya. Silakan didengarkan dulu seperti apa bernyanyi secara unisono.
Itu tadi contoh bernyanyi secara unisono ya, yang dilakukan oleh teman-teman kita dari SMP Rembang kalau jangan. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai di penghujung ya. Jadi tetap semangat anak-anakku dalam belajar. Setelah ini nanti silahkan kalian masuk ke link Google Form yang akan saya share di grup ya. Nanti di situ akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk mengasah ya, sesuai dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Tetap semangat belajar kapanpun dan dimanapun, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.